Informasi pertama, keluarga salah satu penumpang kapal Mutiara Sentosa II di Makassar, Sulawesi Selatan syok saat menonton siaran langsung kebakaran kapal di media sosial melihat sosok anggota keluarga mereka. Mereka berharap keluarga ditemukan selamat. Inilah pemirsa, kita lihat bagaimana suasana duka haru dan syok ya dialami keluarga Siti Fatimah penumpang kapal Mutiara Sentosa II di Jalan Sultan Abdullah II, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka tidak berhenti menangis histeris. Keluarga baru mengetahui Siti Fatimah ternyata berada di kapal Mutiara Sentosa II setelah menyaksikan siaran langsung insiden kebakaran kapal di media sosial dan melihat sosok Siti Fatimah di sana. Dugaan keluarga diperkuat setelah petugas Basarnas menghubungi untuk meminta keterangan, data pribadi, serta foto KTP sebagai bagian dari proses identifikasi. Namun hingga kini mereka belum mendengar kepastian nasib Siti Fatimah yang kita harapkan selamat. Iya, berdua. Tapi waktu kebakaran dia dorong anaknya untuk loncat. Dia kan takut air, Pak. Nggak tahu berenang. Terus itu yang kita bilang di video itu ya, kakak itu bagaimana cerita sampai ketahuan itu, Pak? Itu waktu secara langsung tiba-tiba dilihat orang mau video, tiba-tiba dilihat, makanya kita screenshot. Ternyata betul dia. Evakuasi korban kapal motor Mutiara Sentosa II berlangsung hingga Senin. Korban selamat dibawa menuju Surabaya untuk didata dan dirawat. 30 penumpang yang selamat dievakuasi ke Gapura Siria Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk didata dan dirawat. Sementara 2 korban meninggal dunia langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Para korban selamat yang telah dibawa ke Surabaya akan dicocokkan dengan data manifest perusahaan. Manifest yang tercatat sebanyak 236 orang, 234 orang berhasil dievakuasi termasuk 5 orang yang meninggal dunia. Pemirsa, jenazah 5 orang korban meninggal dunia kebakaran kapal motor Mutiara Sentosa II dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Kelima jenazah tiba secara bergelombang sejak dini hari hingga pagi hari. Secara bergantian, 5 kantong jenazah korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II tiba di RS Bayangkara Polda Jawa Timur sejak Senin dini hari. Kelima kantong jenazah langsung dibawa ke ruang jenazah dan langsung dilakukan proses identifikasi oleh pihak Dokpol Polda Jawa Timur. Sementara itu, untuk memudahkan proses identifikasi, Dokes Polda Jawa Timur membuka posko postmortem guna mengumpulkan data dari keluarga korban untuk memudahkan proses identifikasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Haritamba Yong iNews melaporkan. Terbakarnya KMP Mutiara Sentosa II menyisakan cerita tersendiri bagi para penumpangnya. Mereka harus berjuang untuk bisa menyelamatkan diri dari kapal, banyak diantaranya yang terpaksa melompat ke laut. Kebakaran hebat yang terjadi di kapal Mutiara Sentosa dengan cepat menyebar ke badan kapal. Penumpang pun panik. Mereka berusaha menyelamatkan diri dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melompat ke laut. 2 penumpang yang selamat membagikan cerita detik-detik saat kapal terbakar. Sunarto dan Ahmad bercerita saat kejadian kapal dipenuhi asap. Penumpang pun panik. Ceritanya? Lompat. Kan sama anaknya, bisa lompat sama anak? Saya sendiri, dia sama bapaknya. Oh gitu. Dikasih jaket pelampung nggak, Bu? Dikasih. Berapa jam setelah kebakaran itu sampai loncat ke laut, Bu? 1 jam lebih. Berarti api menjalar langsung lompat gitu ya? Iya. Bu, lompat itu langsung menuju kapal pembantu atau masih jauh, Bu? Masih jauh, Pak. Dari data Basarnas, korban yang tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, 133 penumpang selamat, 5 meninggal dunia. Sementara jumlah korban yang hilang masih belum diketahui karena manifest penumpang masih simpang siur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Bagaimana kronologi kejadian kapal motor penumpang Mutiara Sentosa II terbakar hingga proses evakuasi? Berikut kami hadirkan.
Kapal motor penumpang KMP Mutiara Santosa II terbakar saat berlayar dari Surabaya menuju Makassar. Insiden terjadi di perairan utara Pulau Sapudi, Kabupaten Sumeneb, dengan 232 penumpang, 26 awak kapal, dan 13 APK lain dengan total 271 orang. Kebakaran dilaporkan terjadi pukul 7 pagi. Pukul 8.24 waktu Indonesia bagian Barat, Sah Bandar Tanjung Perak, Surabaya menerima laporan kapal terbakar dan segera mengkoordinasikan penyelamatan darurat. Pada pukul 9 pagi, petugas mulai berkoordinasi dengan menentukan posisi terakhir kapal. 40 menit kemudian, KMP Mutiara Santosa II berhasil terdeteksi berada di perairan utara Pulau Buruan Sapudi. Selanjutnya, proses evakuasi langsung dilakukan pada pukul 10 pagi. Kapal tunda TB Hasnur 26 membantu mengevakuasi penumpang yang melompat ke laut. Kemudian Postar Sumeneb mengerahkan RIP 01 disusul KN SAR 249 Permadi menuju lokasi untuk mempercepat proses penyelamatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang lanjutan pra-peradilan Roy Suryo Jilid 3 terkait kasus tudingan ijazah Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang beragendakan penyerahan bukti dan mendengarkan keterangan ahli dari pihak termohon. Sidang pra-peradilan kasus ijazah Jokowi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dipimpin Hakim Tunggal Pra-Peradilan I Ketut Darpawan. Sekaligus dihadiri Roy Suryo serta tim pengacaranya, hadir juga Bitkum Polda Metro Jaya sebagai pihak termohon. Sidang kali ini mengagendakan penyerahan bukti dan mendengarkan keterangan ahli dari pihak termohon. Selain itu, di persidangan juga dihadirkan Henry Jayadi, dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dalam sidang, saksi ahli menyebut ganti rugi tidak bisa diajukan secara subjektif. Jadi memang dalam hukum acara pidana, Undang-Undang 20 tahun 2025 tentang KUHP itu, salah satu syarat untuk diajukannya pra-peradilan yang berkaitan dengan gugatan atau tuntutan ganti kerugian, tuntutan saya katakan, itu dasarnya di 173 ayat 1. Nah, salah satunya adalah apakah si tersangka, terdakwa atau terpidana ini gitu kan, dirugikan atas perbuatan hukum berupa penahanan atau penangkapan yang tidak sah berdasarkan undang-undang. Yang kedua, berdasarkan personalnya, artinya orangnya bukan dia. Yang ketiga, berdasarkan hukum. Jadi itu yang menjadi alasan sebetulnya secara normatif tentang ganti kerugian itu. Nah, tentang nominalnya itu mengacu ke PP 92 tahun 2015. Jadi itu yang harusnya yang memang yang terjadi pembahasan lah, saya tidak menyatakan perdebatan, pembahasan dalam persidangan tadi. Pak Refli, kata juga Pak Ristan dan juga Pak Gafur, sebenarnya keterangan yang disampaikan oleh beliau itu, meskipun itu saya terus terang ya, karena saya beberapa kali juga menjadi ahli, itu tidak boleh hanya menggunakan asumsi atau ini pendapat saya dan silahkan kalau itu ditentang. Sebaiknya dia benar-benar netral gitu. Tapi kalau kita benar-benar menggunakan pendapat dia, sebenarnya kita sangat diuntungkan. Karena pertama, ya, dia mengatakan salah dia sebenarnya. Tadi teman-teman mungkin nggak sampai melihat karena saya ngikuti betul ya. Dia mengatakan minimal itu ketika dia mengucapkan pertama kali sesuai dengan aturan, dia bilang minimal 50 juta, maksimal 100 juta. Salah. Ya, itu ada rekamannya, silakan dilihat. Ya, minimal harusnya 500.000. Ya, kalau minimal 50 juta berarti kita dapat minimalnya 50 juta kalau menurut ahli tadi. Ya. Dalam pra-peradilan jilid ketiga terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, kubu Roy Suryo menuntut ganti rugi sebesar 206 juta rupiah atas penangkapan dan penahanan yang dinilai tidak sah. Dari Jakarta, Indira Utomo, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan untuk keempat kalinya kepada Polda Metro Jaya. Dalam gugatannya kali ini, Roy Suryo minta status cekal dilepas. Disampaikan Roy Suryo usai sidang pra-peradilan jilid ketiga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Roy Suryo menyebut pihaknya telah mendaftarkan gugatan pra-peradilan keempat dan sidangnya dijadwalkan digelar Jumat 7 Agustus 2026 mendatang. Pra-peradilan jilid 4 mempersoalkan sejumlah hal, khususnya tentang pencekalan oleh polisi pasca Roy Suryo dijadikan tersangka kasus ijazah Joko Widodo.
hari Jumat misalnya. Silakan datang lagi untuk pra peradilan yang keempat. Ya, kita sudah mendaftarkan pra peradilan yang keempat dan jadwalnya adalah besok hari Jumat. Ya, kita tunggu jam 9 ya, jam 9 pagi. Jadi itulah pra peradilan keempat. Tentang apa? Tentang pencekalan. Ya, pencekalan dan ada beberapa ya, tapi yang penting tentang pencekalan. Pemirsa, PT UN atau Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan UGM terkait keterbukaan informasi ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada terkait keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Selain menolak banding UGM, Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp648.500 kepada pihak UGM. Tim kuasa hukum bongkar ijazah Jokowi atau Bonjowi, Edi Hardu, menyebut putusan ini adalah kemenangan demokrasi. UGM pun diminta untuk segera membuka dokumen akademik milik Jokowi ke publik. Kemenangan rakyat, kemenangan demokrasi. Salah satu unsur penting dalam demokrasi itu adalah keterbukaan. Keterbukaan itu merupakan hak asasi manusia, hak asasi warga. Ya. Warga ingin tahu seseorang yang diduga ijazahnya palsu atau dokumen terkait untuk kepentingan publik itu diduga tidak beres. Warga ingin tahu, benar gak sih? Kalau warga meminta kepada badan publik negara seperti UGM, itu harus dibuka. UGM tidak bisa menutup, atau lembaga publik lainnya tidak bisa menutup. Sementara Wakil Ketua Pradi Bersatu, Lecumanan, mengatakan pihaknya tidak keberatan dengan putusan PT UN yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Ya kan, terkait dengan publikasi ijazah sertifikat Pak Jokowi ini 2 tahun yang lalu, ya kan, bahwa seseorang bernama Dian Sandi itu kan telah mempublikasi dan tidak ada keberatan dari pihak Pak Jokowi. Tidak ada yang menyampaikan keberatan, nggak ada. Ya kan, cuman kami keberatan ketika ya kan ijazah yang dipublikasi oleh seseorang bernama Dian Sandi yang kemudian diolok-olok, dijatuhkan harkat dan martabat yang kebetulan ada di foto itu, dan nama yang tertera di ijazah itu direndahkan serendah-rendahnya. Itu yang menjadi keberatan. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PT UN Jakarta menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui riwayat pendidikan pejabat negara mengalahkan klaim kerahasiaan data pribadi. Hakim menolak dalih UGM yang mempermasalahkan batas waktu permohonan informasi serta alasan perlindungan data pribadi. UGM kini wajib menyerahkan dan membuka seluruh dokumen akademik Joko Widodo ke publik. Tim Liputan Anyus melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan periksa staf administrasi KPK Setia Budi Dias Oktavianto yang menjadi tersangka dugaan pemerasan Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiantoro. Pemeriksaan itu dilakukan untuk bagian dari evaluasi internal Dewan Pengawas KPK agar peristiwa serupa tidak lagi terulang. Dewan Pengawas KPK akan memeriksa anggota Polri yang berdinas di KPK sebagai staf administrasi lembaga Setia Budi Dias Oktavianto yang menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan. Ketua Dewan Pengawas KPK Gus Rizal menyatakan pihaknya akan memproses Dias sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus sebagai bahan evaluasi di internal KPK agar peristiwa serupa tak terulang kembali. Tentu kita akan memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apakah masuk ke dalam kode etik? Masalahnya sekarang status yang bersangkutan adalah anggota Polri, sehingga kita perlu hati-hati terhadap laporan tersebut, apakah dikembalikan kepada kepolisian sehingga Dewas tidak berhak melakukan pemeriksaan, akan tetapi kita tetap melakukan pemeriksaan
untuk evaluasi sehingga jangan sampai terjadi lagi untuk yang akan datang gitu. Sebelumnya KPK menetapkan 4 tersangka terkait kasus dugaan pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Para tersangka sudah dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, BGN telah mengembalikan dana negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Keputusan ini diambil setelah ditemukannya anomali pada rekening virtual account Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dalam proses pemeriksaan internal. Badan Gizi Nasional telah mengembalikan dana segar sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Langkah ini diambil setelah pihak BGN menemukan anomali pada rekening virtual account Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam proses pemeriksaan internal. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap ribuan rekening virtual account milik dapur SPPG yang hasilnya ditemukan 414 SPPG yang rekeningnya bermasalah, mulai dari rekening ganda, rekening untuk dapur yang belum beroperasi, hingga rekening untuk dapur yang tidak ada. Serapan di BGN-nya tinggi sehingga supaya ada dicek itu kira-kira serapan tinggi itu adalah sama dengan prestasi yang baik dari sebuah lembaga. Itu kami sedang mendalami ini ya. Dan manakala ada indikasi mens rea, ada indikasi niat jahat untuk nyuri, ngentit atau nyolong tadi, maka ini kita serahkan kepada penegak hukum. Kemudian terkait bahan subsidi, ya kita kirim surat edaran dan clear ya di peraturan, sebetulnya di yang lalu-lalu juga sudah dikasih tahu. Maka ada kemungkinan kita sedang ingin menginvestigasi dapur-dapur yang menggunakan bahan subsidi tadi, selisihnya dikembalikan ke kas negara. Selain mengembalikan dana, BGN juga menyerahkan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum untuk didalami. Sudaryono menambahkan pihaknya ingin memastikan apakah terdapat unsur mensri atau niat jahat dalam kasus tersebut seperti upaya mencuri, melakukan korupsi, atau menilap dana negara. Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengungkap banyak rekening SPPG yang tidak jelas. Jadi Kepala BGN Sudaryono buka-bukaan terkait dugaan korupsi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dari hasil penyelidikan ditemukan 414 rekening ganda atau bahkan belum beroperasi. Dan total dana di rekening itu mencapai 311,2 miliar rupiah. BGN pun langsung mengembalikan dana ini ke kas negara dan ditegaskan tidak ada lagi SPPG yang kebal hukum. Kami telah menemukan adanya 400, bisa ditampilkan, 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya either double atau rekeningnya dapurnya nggak ada atau dapurnya belum beroperasi. Sehingga kami mengembalikan uang negara, uang rakyat sebanyak 311 miliar 246.295.184. Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran program MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan. Kepala BGN tegaskan, pelaksanaan program makan bergizi gratis tetap berjalan, sementara tentang sumber daya atau sumber anggaran diserahkan kepada pemerintah. Mahkamah Konstitusi tegaskan makan bergizi gratis bukan bagian dari komponen utama biaya operasional penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan 769,1 triliun rupiah atau sekitar 20% APBN di 2025, dan dari jumlah tersebut 223,6 triliun rupiah dialokasikan untuk program MBG bagi peserta didik. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pihak Istana Kepresidenan akan mempelajari lebih dulu putusan MK terkait pemisahan anggaran program MBG dari anggaran pendidikan dalam APBN. Kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa MK mengambil sebuah putusan, tapi memang
Yang pertama karena kami posisi sedang di luar kota secara resmi, kami belum menerima salinan keputusan tersebut dan tentu saja karena apapun keputusan MK tentu kita hormati, nanti akan kita pelajari karena bagaimanapun kalau berkenaan dengan masalah anggaran tentu kita tidak berdiri sendirian karena anggaran itu kan kita susun juga bersama-sama dengan teman-teman kita di DPR. Jadi mohon waktu. Badan Gizi Nasional atau BGN menyatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG tetap berjalan di tengah putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pemisahan anggaran pendidikan dan MBG. Kepala BGN menegaskan lembaganya tidak berwenang menentukan sumber anggaran karena merupakan kewenangan pemerintah. Itu pasnya ditanyakan ke Pak Purbaya ya saya kira. Karena kami ini kan mau anggaran nyantol di mana kan kita menjalankan anggaran itu kan gitu. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian gugatan uji materi program makan bergizi gratis yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama 6 pemohon lainnya. Dalam putusannya, MK memerintahkan anggaran program makan bergizi gratis harus dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat di APBN 2028. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kacamata saya ini nggak bisa ngerekam video ya pemirsa ya. Karena kalau yang bisa rekam video itu di sininya itu ada lampunya pemirsa. Jadi dia bisa merekam video hanya dengan kacamata seperti ini. Bukan ini kacamata biasa pemirsa. Dan kacamata ini saya bisa beli karena saya harus kerja, nabung, baru bisa bayar kacamata ini. Bukan dengan cara ngonten nggak izin, diminta take down, malah minta duit. Bukan saya itu. Iya, I pernah lihat di mana gitu. Jadi pemirsa, ini ramai dibicarakan di media sosial, merekam wajah seorang wanita menggunakan kacamata yang memiliki fitur rekam video seorang konten kreator dihujat. Ini adalah salah satu contohnya konten yang didiskusikan. Jadi kontennya itu wawancara-wawancara wanita-wanita yang baru dikenal tanpa izin. Dengan alasan public space, seorang kreator bernama Brian Ebem berkesimpulan dia bebas ngonten dengan siapapun. Usai viral di media sosial, polemik terjadi karena wanita yang jadi objek protes bersuara dan menghubungi kreator Brian Ebem di DM medsosnya. Jadi wanita itu protes, meminta kreator untuk take down videonya karena mengupload video tanpa sepengetahuannya. Alasannya karena video diupload tanpa persetujuan awal, tidak diketahui jelas konten itu dibuat tentang apa, bagaimana, dan tidak diberitahu juga bahwa video itu direkam dengan kamera tersembunyi fitur kacamata. Tapi permintaan take down wanita itu justru dijawab oleh sang kreator dengan jawaban, kalau mau take down boleh saja, tapi ada biaya kos yang perlu di-pay atas biaya produksi videonya. Lah gimana itu? Usai videonya viral di media sosial, konten kreator Brian Ebem yang mengunggah percakapan dengan wanita yang baru dikenal menggunakan kamera tersembunyi di kacamata akhirnya minta maaf juga ke publik. Ini sedang ramai terjadinya kegaduhan. Sebelumnya saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media. Kedepannya saya akan lebih hati-hati lagi dalam memposting video konten yang saya buat. Sederhananya kalau kita ngonten videoin orang gitu tanpa sepengetahuan dia, kita upload di media sosial, tentu saja itu kan tidak beretika ya. Dan meskipun meminta maaf, sejumlah netizen masih mempersoalkan sopan santun dalam membuat konten. Merekam tanpa izin dengan kacamata dinilai tidak punya etika. Kacamata yang bisa ngerekam, ya kacamata Meta nih. Nah ini ada kasus gara-gara kacamata ini, ada seorang influencer yang membuat konten cara PDKT cewek. Dia melakukan ini di Gias dan kemudian ya seolah-olah dia kenalan tanpa sadar merekam. Karena kalau ngerekam ini dia harus pasti
Nah, pasti ada ininya. Tapi kalau dioprek ini nggak kelihatan, ini bisa. Nah, jadi kasusnya adalah dia ini ngerekam dan kemudian orang yang direkam tidak suka, nggak nyaman, di DM ya. Dan kemudian minta take down, dia suruh bayar. Kurang ajar ini ya. Gue juga punya kayak begini guys. Cuman ketika gue ngerekam orang itu selalu namanya under concern gitu kan. Harus ada izin. Itu namanya etika yang gue rasa. Ada orang halu banget ya, namanya Ebem. Dia ini ngerekam orang tanpa izin, yang jelas-jelas orangnya nggak tertarik. Lihat ya dari gesture-nya, dia mau kabur, terus dia posting, ceweknya nggak suka dan minta dihapus. Dia malah minta duit untuk biaya penghapusan. Nggak ada dasar hukumnya sih, minimal bikin MOU kalau emang mainnya kayak begitu. Lihat dong konten-konten dia yang lain. Terus bikin video klarifikasi yang tidak mengklarifikasi apa-apa seperti influencer lainnya, dan dia matiin komen. Dan ternyata kasus perekaman konten dengan video dari kacamata tadi pemirsa berbuntut panjang. Bahkan sudah sampai di Komisi 3 DPR RI. Jadi Komisi 3 DPR buka suara dan mendukung korban melapor ke kepolisian karena tindakan merekam tanpa izin dan menyebarkannya bisa masuk ke ranah pidana. Mengenai kasus perekaman SPG di Gias tanpa izin demi konten media sosial, kami perlu menyampaikan bahwa tindakan merekam seseorang secara diam-diam atau candid tanpa izin, apalagi dijadikan materi konten cara mendekati cewek untuk kepentingan komersial atau popularitas di media sosial adalah perbuatan yang tidak beretika dan melanggar hukum. Sebagai Ketua Komisi 3 DPR RI, saya menegaskan bahwa ruang publik termasuk pameran otomotif seperti Gias harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siapa saja, termasuk para pekerja perempuan yang sedang menjalankan tugasnya secara profesional. Berdasarkan hukum positif di Indonesia, korban dapat menuntut si pelaku perekaman dan penyebar luasan rekaman tanpa izin. Saya mendorong kepada korban ya untuk menggunakan haknya membuat laporan resmi ke Polres terdekat, yaitu Polres Tangerang Selatan, selaku pihak yang berwajib ya agar hukum bisa benar-benar ditegakkan.